Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita akan belajar tentang vektor. Oke, langsung saja kita mulai. Kita bahas dulu pengertian dan notasi vektor. Dalam ilmu fisika itu ada dua besaran. Yang pertama, besaran skalar. Besaran skalar adalah suatu besaran yang hanya memiliki nilai saja. Contohnya panjang, massa, waktu, suhu, dan lain-lain. Yang kedua, besaran vektor. Besaran vektor adalah suatu besaran yang memiliki nilai dan arah. Contohnya perpindahan, kecepatan, gaya, dan lain-lain. Nah, yang akan kita bahas kali ini yaitu tentang vektor. Kita lihat dulu definisi dari vektor. Vektor adalah besaran, biasanya vektor digambarkan sebagai ruas garis yang mempunyai panjang dan arah. Saya gambarkan sebuah vektor. Misalnya di sini titik A. Dari titik A saya akan gambar ruas garis berarah menuju B. Vektor ini biasa disimbolkan dengan huruf kecil yang diberi panah di atasnya. Misalkan saya kasih huruf V, ini saya kasih panah di atasnya. Titik A ini disebut titik awal atau titik asal boleh, titik pangkal juga boleh. Kemudian titik B ini disebut titik ujung atau titik akhir juga boleh. Misalnya adik-adik ingin menuliskan vektor V ini dengan titik awal dan titik ujung, itu juga bisa, berarti vektor V ini sama dengan vektor AB. Atasnya dikasih tanda panah. Perhatikan adik-adik, dari gambar ini bisa kita dapatkan yang pertama, vektor AB itu tidak sama dengan vektor BA. Vektor AB maksudnya dari A atau titik awalnya A menuju B. Titik ujungnya B. Sedangkan vektor BA itu titik awalnya B menuju A. Titik ujungnya A. Jadi arahnya berbeda. Maka vektor ini tidak sama. Tetapi panjangnya sama. Panjang itu disimbolkan dengan tanda mutlak. Mutlak vektor V artinya panjang vektor V. Ini sama dengan panjang vektor AB sama dengan panjang vektor BA. Vektor itu biasanya juga dinotasikan dalam matriks, dalam bentuk matriks. Bisa matriks kolom, bisa matriks baris. Nah, untuk vektor ini saya akan tuliskan dalam bentuk vektor kolom. Caranya yaitu adik-adik mulai dari titik awal. Ini dihitung satuan-satuannya ini. Nanti berhentinya sampai lurus dengan titik ujung. Kemudian dilanjutkan ke atas. Gitu ya. Kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini sudah lurus dengan titik ujung. Karena yang horizontal ini ke kanan, maka ini positif. Tadi sebanyak 7 ya, berarti positif 7. Kemudian kita lanjutkan ke atas sampai ke titik ujung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena yang vertikal ini ke atas, maka ini positif,
Tadi kita hitung 6 satuan, berarti positif 6. Cara menuliskan vektor V sama dengan vektor AB dalam bentuk matriks yaitu sama dengan 7, yang bawah 6. Atas ini maksudnya komponen yang horizontal atau komponen X. Sedangkan yang bawah ini diisi komponen yang vertikal atau komponen Y. Ini contoh vektor di R2 atau di bidang datar. Nah, sekarang bagaimana kalau vektor di ruang? Kita mengikuti pola yang di R2 ini ya. Apabila vektor berada di ruang, vektor V sama dengan vektor AB, ini sama dengan matriksnya yaitu ada 3 baris. Gitu ya. Komponen yang pertama isinya komponen X, komponen yang kedua isinya komponen Y, komponen yang ketiga isinya komponen Z. Gitu ya. Nah, ini vektor di R3 atau vektor di ruang. Selanjutnya kita bahas kesamaan vektor. Kita lihat dulu definisinya. Dua vektor A dan B dinamakan sama, ditulis vektor A sama dengan vektor B, syaratnya jika dan hanya jika panjang dan arahnya sama. Contohnya, misalnya vektor A arahnya ke kanan atas seperti ini. Vektor B itu tidak harus mulainya seperti dengan vektor A atau mulainya tidak harus dari sini. Terserah dari mana saja asalkan arahnya sama dengan A, panjangnya juga sama dengan A. Misalnya dari sini, vektor B arahnya ini sama dengan A dan panjangnya juga sama dengan A. Nah, inilah dua vektor yang sama. Kemudian, vektor 0 dan lawan suatu vektor atau inverse suatu vektor. Kita lihat dulu apa itu vektor 0. Vektor 0 adalah suatu vektor dengan titik awal dan titik ujung berimpit. Vektor 0 biasa dinotasikan angka 0, kemudian dikasih tanda panah di atasnya. Atau apabila dalam bentuk titik, maka bisa ditulis sama dengan vektor A ke A. Ini hanya contoh adik-adik ya hurufnya. Jadi boleh B ke B, silahkan. Kemudian, apa itu lawan atau inverse suatu vektor? Misalkan vektor B memiliki panjang yang sama, tetapi arahnya berlawanan dengan A. Nah, vektor B ini dinamakan inverse aditif atau lawan jumlah. Ditulis vektor B sama dengan negatif vektor A. Ingat arahnya harus berlawanan dan panjangnya sama. Saya kasih contoh. Misalnya ada vektor A, arahnya ke kanan, seperti ini. Nah, vektor B itu yang merupakan lawan dari vektor A, arahnya berlawanan dengan A, berarti ke kiri, panjangnya sama dengan A. Jadi bisa ditulis vektor B itu sama dengan negatif vektor A. Yang kedua, kita bahas tentang operasi aljabar pada vektor. Ada beberapa operasi aljabar pada vektor. Kita bahas dulu yang pertama, penjumlahan vektor. Ada beberapa metode penjumlahan vektor. Yang pertama, memakai aturan jajaran ginjang atau paralelogram. Langkah-langkahnya seperti ini, diberikan vektor A dan vektor B. Yang pertama, gambar vektor A.
Yang kedua, himpitkan titik awal vektor B dengan titik awal vektor A. Yang ketiga, tarik garis putus-putus dari ujung vektor A sejajar dengan vektor B dan dari ujung vektor B sejajar dengan vektor A, sehingga kedua garis berpotongan. Garis yang putus-putus ini ya. Kemudian, tarik garis lurus dari titik awal kedua vektor A dan vektor B ke titik potong garis putus-putus, sehingga diperoleh vektor resultan atau hasilnya gitu ya. Saya kasih contoh, misalnya vektor A seperti ini, kemudian vektor B, kita akan cari penjumlahan vektor A ditambah vektor B. Pertama, gambar vektor A. Saya gambar vektor A, ini harus persis adik-adik ya. Seperti ini. Kemudian himpitkan titik awal vektor B dengan titik awal vektor A. Nah ini saya akan gambar di sini. Titik awal vektor B itu berimpit dengan titik awal vektor A. Jadi mulainya dari sini, saya gambar vektor B. Kemudian langkah selanjutnya, tarik garis putus-putus dari ujung vektor A. Tarik garis putus-putus dari ujung vektor A sejajar dengan vektor B. Jadi ke sini, ini sejajar dengan vektor B yang ini. Kemudian tarik garis putus-putus dari ujung vektor B sejajar dengan vektor A. Nah, jadi ke sini akan berpotongan. Langkah yang terakhir, tarik garis lurus dari titik awal kedua vektor A dan B. Nah, jadi di sini kita tarik garis lurus ke titik potong garis putus-putus. Jadi di sini, nah inilah namanya vektor resultan atau hasilnya, yaitu vektor A ditambah vektor B. Misalnya kita simbolkan vektor C. Kemudian aturan yang kedua, yaitu aturan segitiga. Diberikan vektor A dan vektor B, aturan segitiga, langkah-langkahnya seperti ini. Gambar vektor A. Yang kedua, himpitkan titik awal vektor B dengan titik ujung vektor A. Kemudian, tarik garis lurus dari titik awal vektor A ke titik ujung vektor B. Nah, nanti diperoleh vektor resultannya. Saya kasih contoh, misalnya vektor A seperti ini, kemudian vektor B, kita akan cari penjumlahannya dengan aturan segitiga. Saya gambar vektor A, ini persis ya. Kemudian himpitkan titik awal vektor B ke titik ujung vektor A. Berarti di sini mulainya saya gambar vektor B, ini persis. Kemudian tarik garis lurus dari titik awal vektor A, berarti di sini mulai dari sini ke titik ujung vektor B. Nah, berarti ke sini. Nah, ini sudah ketemu hasilnya. Inilah vektor resultannya, yaitu vektor A ditambah vektor B, atau kita simbolkan misalnya vektor C. Aturan yang ketiga, yaitu aturan poligon. Aturan poligon ini digunakan untuk menjumlahkan 3 vektor atau lebih. Misalnya mau dijumlahkan langsung gitu ya. Diberikan vektor A, vektor B, dan vektor C. Langkah-langkahnya aturan poligon seperti ini. Yang pertama, gambar vektor A. Kemudian himpitkan titik awal vektor B dengan titik ujung vektor A. Langkah yang ketiga, himpitkan titik awal vektor C dengan titik ujung vektor B. Kemudian, langkah yang terakhir, tarik garis lurus dari titik awal vektor A
ke titik ujung vektor C, sehingga nanti diperoleh vektor resultannya. Saya kasih contoh, misalnya vektor A seperti ini, kemudian vektor B, dan vektor C seperti ini. Kita akan cari penjumlahan dari ketiga vektor ini. Gambar vektor A. Saya gambar vektor A. Kemudian himpitkan titik awal vektor B dengan titik ujung vektor A. Titik awal vektor B ini dihimpitkan dengan titik ujung vektor A. Berarti mulai dari sini, saya gambar vektor B. Kemudian himpitkan titik awal vektor C dengan titik ujung vektor B. Jadi, titik awal vektor C di sini dihimpitkan dengan titik ujung vektor B. Berarti mulai dari sini, vektor C. Kemudian yang terakhir, tarik garis lurus dari titik awal vektor A, dari sini ke titik ujung vektor C. Nah, ini ketemu vektor resultannya ya, yaitu penjumlahan vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C. Misalnya kita simbolkan vektor X. Nah, bagian terakhir dari operasi penjumlahan vektor itu tentang sifat-sifat penjumlahan vektor. Misalkan diberikan vektor A, vektor B, dan vektor C, penjumlahan vektor itu yang pertama bersifat komutatif. Maksudnya, vektor A tambah vektor B itu sama dengan vektor B ditambah vektor A. Dibalik-balik, ini sama hasilnya. Kemudian, penjumlahan itu bersifat asosiatif. Maksudnya, dalam kurung vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C itu sama dengan vektor A ditambah dalam kurung vektor B ditambah vektor C. Artinya, dikerjakan penjumlahan vektor A ditambah vektor B dulu, itu sama juga dikerjakan vektor B ditambah vektor C dulu, hasilnya akan sama. Yang ketiga, sifat identitas. Identitas penjumlahan vektor itu seperti ini. Elemen identitasnya yaitu vektor 0. Vektor A ditambah vektor 0 itu sama dengan vektor 0 ditambah vektor A. Ini sama dengan vektor A. Yang terakhir yaitu ketidaksamaan segitiga. Ketidaksamaan segitiga yaitu pakai tanda mutlak atau panjang gitu ya. Mutlak vektor A ditambah vektor B itu kurang dari atau sama dengan mutlak vektor A ditambah mutlak vektor B. Oke adik-adik, supaya lebih paham, kita praktek ke soal. Nomor 1, diberikan balok A, B, C, D, E, F, G, H. Vektor AF itu mewakili vektor A, vektor DG mewakili vektor B, vektor BD mewakili vektor C, vektor FH mewakili vektor D. Pertanyaannya, carilah vektor-vektor yang sama. Kita jawab. Saya gambar dulu sebuah balok. Kemudian kita ikuti ini ya, yang diketahui ini. Vektor AF artinya arahnya dari A ke F. Ini mewakili vektor A. Kemudian vektor DG. Berarti arahnya dari D ke G. Ini mewakili vektor B. Kemudian vektor BD. Dari B ke D. Ini mewakili vektor C. Kemudian vektor FH. Dari F ke H. Ini mewakili vektor D. Nah, adik-adik diminta untuk mencari vektor yang sama. Ingat ya, vektor yang sama itu panjangnya sama, arahnya juga sama.
Nah, dari gambar ini adik-adik bisa perhatikan, kita peroleh vektor A yang ini, itu sama dengan vektor B. Oke, vektor A sama dengan vektor B. Kemudian, vektor C yang ini sama dengan vektor D. Nah, oke. Sekarang nomor 2. Diberikan segi 4 A, B, C, D. Vektor AB mewakili vektor A. Vektor BC mewakili vektor B. Vektor AC mewakili vektor C. Vektor AD mewakili vektor D. Dan vektor DC mewakili vektor E. Tunjukkan atau buktikan bahwa vektor A ditambah vektor B sama dengan vektor D ditambah vektor E. Kita jawab. Kita gambar dulu segi 4-nya. Saya akan gambar langsung mengikuti vektor-vektor yang diketahui ini ya. Misalnya saya mulai dari sini, titik A. Arahnya tidak harus sama dengan saya ya adik-adik ya. Silahkan adik-adik mau arah kemana saja. Yang penting ikuti vektor-vektor yang diketahui ini. A ke B. Misalnya B-nya di sini, ini mewakili vektor A. Kemudian dari B ke C. Ini vektor BC. Misalnya C-nya ada di sini. Ini B ke C mewakili vektor B. Kemudian dari A ke C. Ini mewakili vektor C. Selanjutnya vektor AD dari A ke D. Misalnya D-nya ada di sini. Dari A ke D ini mewakili vektor D. Kemudian vektor D ke C. Nah, ini mewakili vektor E. Nah, dari gambar ini, adik-adik bisa perhatikan pakai aturan yang mana silahkan kita lihat pakai aturan segitiga ya. Yang pertama, vektor A, berarti yang ini, vektor AB dari A ke B, ini mewakili vektor A. Kemudian ditambah vektor B ke C. Di sini, vektor B ke C. Vektor BC, gitu ya, ini mewakili vektor B. Nah, ini sama dengan apa? Dari pangkal ke ujung, berarti vektor AC. Sama dengan vektor AC. Ini bisa ditulis vektor A tambah vektor B sama dengan vektor C. Misalnya ini persamaan yang pertama. Kemudian ada lagi, yang ini. Nah, ini dari pangkal ke ujung. Nah, jadi kita dapatkan vektor AD mewakili vektor D ini ya. Ditambah vektor DC, itu sama dengan vektor AC. Dari pangkal ke, atau dari titik awal ke titik ujung di sini. Berarti vektor AC. Ini bisa ditulis vektor D, yang ini, ditambah vektor E, sama dengan vektor C. Ini persamaan yang kedua. Nah, ternyata dari persamaan 1 dan persamaan 2 itu diperoleh vektor A ditambah vektor B itu sama dengan C. C-nya ternyata itu sama dengan vektor D ditambah vektor E. Jadi kita dapatkan vektor A ditambah vektor B itu sama dengan vektor D ditambah vektor E. Oke, jadi sudah terbukti. Oke adik-adik, saya sudah memberikan 2 contoh. Silakan adik-adik pelajari dan berlatih. Pada video berikutnya kita akan bahas tentang pengurangan vektor. Oke adik-adik, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.